Shalom jemaat Tuhan, Shalom Church. selamat datang ke ibadah online BCCM Surya FIJ. Welcome to BCCM Surya FIJ's online service. Hai, apa kabar semua? How is everyone? Saya merasa sangat bangga karena kalian saudara-saudari begitu setia untuk beribadah bersama-sama. I am very proud that all of us are able to gather together this morning. Di mana saja kita berada, Wherever we are, marilah kita menyatukan hati kita let us unite our hearts untuk meninggikan Dia to lift up His name dan memuji dan menyembah Dia. and to praise and worship Him. Tuhan tidak melihat kekurangan kita, He does not look at our limitations, tapi Dia melihat hati kita. but He looks at our hearts. Dia melihat hati kita yang rindu, He looks at our hearts that longs haus untuk menyembah Tuhan. and thirst for Him. Jadi sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, Before we go to praise and worship, marilah kita persiapkan hati kita. let us prepare our hearts. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, Father in heaven, terima kasih thank you untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, for this opportunity you've given to us, di mana kami dapat bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. where we're able to praise and worship you. Kami berdoa ya Tuhan, We pray, Lord, agar Engkau siapkan hati kami, that you prepare our hearts, Engkau jamah kami, you touch us. biarlah Roh Kudus-Mu May your Holy Spirit menyegarkan kami, bring a fresh touch memberikan kami kekuatan, to give us strength, membawa kami bring us lebih dalam deeper di dalam pujian dan penyembahan kepada Engkau. into our praise and worship with you. Engkau memberkati persekutuan kami bersama, You bless our fellowship together, ibadah kami bersama pada pagi hari our ini. service together this morning. Terima kasih Tuhan, Thank you, Lord. terpujilah namamu. We lifted up your name. Dalam nama Yesus In Jesus' name, kami berdoa. we pray. Amin. Amen. Amin. Amen. Adakah kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Are you ready to praise and worship Him? Siap untuk memuji Tuhan? Ready to worship Him? Marilah kita sama-sama meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan pada pagi hari ini. Let us lift up and worship His name this morning. Amin. Amen. Halo, Salam semua jemaat TVJ. salam. Kali lagi kita bertemu ibadah di Odara. Walaupun di mana kita berada saat ini, saya percaya kita satu di dalam Tuhan. Amin. Walaupun tidak bersemuka saat BKPB ini, itu bukan satu halangan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Amin saudara. Amin. Mari kita mengangkat pujian ini segala puji syukur. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Lagi sekali syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama soraklah. Soraklah. Haleluya. Sorak.
worthy of our praise. Shout out loud, praise Him, our Jesus name. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hey, praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hey, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hey, praise the Lord. Hallelujah. Hey, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hey, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. One more. Praise the Lord. Hallelujah. Hey, praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hey, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Aku susah, aku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia.
selalu menemani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Lift your hand, lift your hand. Thank you, God. Miracle work, promise keep, like in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle work, promise keep, like in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle work, promise keep, like in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, like in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you Kami lihat hanya Tuhan, kesungguhan atas tanah kami Malaysia, atas negeri kami sama. Kami lihat kesungguhan, You hear me, healing God. Istirahat kami kesungguhan atas seluruh dunia, atas seluruh dunia, atas seluruh dunia. Hanya bagi Engkau ya Tuhan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau
Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu hari ini ya Tuhan. Walaupun di mana kami berada Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Thank you Lord. Kami istiharkan healing, kesembuhan terjadi ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini iman kami Tuhan. Dalam nama Yesus semua kita katakan amin. Saudara-saudari, marilah kita mempersiapkan diri untuk memberi kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan boleh memberikan persembahan dan persepuluhan melalui nomor account yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Dan Anda juga boleh memberikan resit kepada nomor yang tertera di skrin Anda. Dan terus marilah kita terus setia memberi. Tuhan itu baik dan setia dalam melakukan perkara-perkara yang besar dan memimpin kita dalam rencananya. Tuhan memberkati Anda semua. Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Apa kabar semua? Saya harap kita semua berada dalam keadaan baik dan sehat. Di mana saja Anda berada pada pagi hari ini, saya ingin berterima kasih karena Anda begitu setia mengikuti kebaktian online. Saya ingin mengucapkan selamat beribadah kepada Anda dan sisi keluarga Anda. Seperti yang kita tahu, sudah banyak kedai-kedai dan pejabat-pejabat beroperasi pada saat ini. Saya doakan jemaat yang sudah mulai bekerja dan terus berada dalam pelindungan Tuhan dan selamat menjalankan tanggung jawab Anda. Minggu ini kita menyambut hari kenaikan Yesus ke surga. Selepas Yesus bangkit dari kematian, Dia menyatakan diri kepada ramai orang dan juga murid-muridnya. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberikan perintah kepada murid-muridnya, di mana yang kita kenali sebagai amanat agung. Dan perintah ini meminta murid-muridnya untuk menyatakan Injil kemana saja mereka pergi, bahkan sehingga ke ujung dunia. Sehingga pada hari ini kita masih melakukan amanat agung ini dan terus menyatakan Injil di mana saja kita berada. Kata-kata terakhir Yesus sebelum naik ke surga menjadi tugas utama kita semua. Ini memberikan gambaran jelas kepada kita bahwa Yesus telah menyelesaikan misinya di dunia dan meminta kita supaya kita meneruskan misi untuk menyampaikan Injil di mana saja kita berada. Pada pagi hari ini dalam kita merenungkan kenaikan Yesus ke surga dan atas apa yang setelah Yesus lakukan dalam hidup kita, marilah kita terus merenungkan firman Tuhan dan bela firman Tuhan terus menjadi kekuatan iman dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga memberikan kepada kita satu harapan pasti bahwa Dia mengasihi kita dan memberikan kita kemampuan untuk melalui waktu-waktu yang sukar. Pada hari ini, saya ingin membawa firman Tuhan yang terdapat daripada buku Filipi, pasal keempat, ayat ke-10 hingga 20. Sebagai renungan kita bersama, saya memberikan tajuk firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung. Saya akan membaca dari kitab Bersih Berita Baik,
dan apapun versi Alkitab yang kita ada pada pagi hari ini, mari kita semua membaca bersama-sama Filipi 4 ayat 10 hingga 20. Ini adalah perkataan Paulus. Dalam hidupku yang bersatu dengan Tuhan, aku bersukacita karena setelah sedemikian lama, sekali lagi kamu berpeluang mengambil berat terhadap diriku. Aku tidak bermaksud bahwa kamu sudah melupakan aku, tapi kamu tidak berpeluang untuk menunjukkan bahwa kamu mengambil berat terhadap diriku. Aku berkata seperti itu bukan karena aku berkekurangan. Aku sudah belajar berpuas hati, walaupun aku hanya memiliki sedikit. Aku sudah mengalami hidup serba kekurangan dan juga lebih daripada kecukupan. Aku mengetahui rahasianya untuk menghadapi berbagai-bagai keadaan. Aku berpuas hati baik ketika kenyang ataupun lapar, baik ketika hidup mewah ataupun berkekurangan. Dengan kuasa yang diberikan oleh Kristus, aku berdaya menghadapi segala macam keadaan. Tapi kamu sudah menolong aku dalam kesusahan. Perbuatan kamu itu baik. Kamu yang tinggal di Filipi benar-benar tahu bahwa ketika aku meninggalkan Makedonia, pada waktu aku mula mengkabarkan berita baik di situ, kamulah satu-satunya jemaah yang menolong aku. Hanya kamu yang mengalami untung rugi bersama-sama aku. Semasa aku di Tesalonika dan memerlukan bantuan lebih daripada sekali, kamu mengirim bantuan kepadaku. Aku tidak ingin menerima pemberian sahaja, tetapi aku ingin melihat keuntungan dimasukkan ke dalam akun kamu. Aku mengaku sudah menerima segala yang kamu berikan lebih daripada cukup itu. Aku sudah menerima semua pemberian kamu yang dibawa oleh Epaphroditus. Dan sekarang aku mempunyai segala yang aku perlukan. Pemberian kamu seperti persembahan yang harum dan Allah berkenan menerima korban itu. Allahku dengan kekayaannya yang melimpah-limpah akan memenuhi segala keperluan kamu melalui Kristus Yesus. Terpujilah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan marilah kita terus merenungkan firman Tuhan ini dan bila ini menjadi kekuatan dalam iman kita. Melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tahu bahwa Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Paulus yang sedang dalam penjara menulis surat kepada jemaat di Filipi supaya mereka tetap setia kepada Tuhan walaupun menghadapi berbagai keadaan yang sukar dan penderitaan dalam kehidupan mereka. Paulus mendorong supaya jemaat di Filipi menghadapi keadaan sukar dalam kehidupan mereka dengan berharap kepada Kristus yang hidup. Akan sentiasa menolong mereka dalam keadaan apa sekalipun. Kenapa Paulus begitu menegaskan supaya jemaat di Filipi supaya terus hidup dalam menghadapi berbagai cabaran dan penderitaan? Ini karena Paulus sudah menghadapi berbagai cabaran dan rintangan pada saat dia mengabarkan Injil. Tentu sekali ayat yang mungkin menjadi ayat hafalan kita dalam pasal ini adalah ayat yang ke-13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan dalam versi Alkitab Berita Baik mengatakan bahwa dengan kuasa yang diberikan oleh Kristus, aku berdaya menghadapi segala macam keadaan. Saya percaya kita semua mampu menghadapi segala situasi dalam hidup kita dengan kuasa yang diberikan oleh Kristus Yesus yang dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber kekuatan, sumber pimpinan, dan sumber perlindungan kita. Pada pagi hari ini, kita ingin melihat rahasia kekuatan diri yang ada dalam diri Paulus pada saat dia menghadapi pelbagai rintangan dalam hidupnya. Sama dalam kelimpahan ataupun dalam kekurangan. Paulus masih mampu terus berharap kepada Tuhan. Dan perkara yang pertama yang boleh kita renungkan dan kita pelajari adalah bersama pada pagi hari ini adalah mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam ayat 11 mengatakan bahwa aku berkata seperti itu bukan karena aku berkekurangan. Aku sudah belajar berpuas hati walaupun aku hanya memiliki sedikit. Ini merupakan perkara yang kita renungkan. Yaitu kita belajar untuk bersyukur dalam keadaan kekurangan, apalagi dalam keadaan kelimpahan. Paulus pada saat dia menghadapi cabaran, penderitaan sewaktu memberitakan Injil, Paulus sentiasa bersyukur dan melihat kepada penderitaan dan cabaran merupakan satu peluang keemasan untuk menyatakan Injil.
Dan buktinya, Paulus pada saat dalam penjara sekalipun, pada saat orang lain melihat harapan yang kabur dan tidak pasti untuk masa depan Paulus, pada ketika itu, Paulus sendiri melihat peluang itu sebagai sebuah peluang keemasan untuk memberitakan Injil. Ini dapat kita lihat dalam bab pertama dalam buku Filipi ini. Paulus dengan yakin menyatakan bahwa apa yang berlaku kepadanya menyebabkan kemajuan Injil. Pada saat kita bersyukur dan mencukupkan di dalam segala perkara, sebenarnya kita mengarahkan pusat perhatian kita ke dalam tangan Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan, dan apa keadaan yang kita lalui sekalipun, Tuhan tahu. Nah, Tuhan tidak pernah terlelap ataupun tertidur dalam menjaga kita. Oleh itu dalam ayat 13, kata-kata Paulus memberikan kesan dalam kehidupan kita, mengatakan dengan kuasa yang diberikan oleh Kristus yang berdaya, aku berdaya menghadapi segala keadaan. Tiada puncak kekuatan lain dalam kehidupan orang percaya melainkan Kristus Yesus yang mati dan bangkit dan naik ke surga, memberikan kita hidup yang kekal. Bagaimana kita boleh menghadapi masa-masa sukar? Rahasia Paulus adalah bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dan saya juga berdoa pada pagi hari ini menjadi rahasia kekuatan dalam diri kita. Kita menghadapi berbagai keadaan, yaitu dengan rasa syukur apabila kita bersyukur, karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Nah, Kristus memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapinya. Perkara kedua yang dapat kita pelajari melalui Rasul Paulus kepada Filipi adalah melakukan kebaikan tanpa henti. Dalam ayat 14, Paulus memuji kebaikan yang dilakukan oleh jemaat di Filipi yang sentiasa membantunya walau dalam situasi Paulus dalam penjara. Mereka masih terus mengantar bantuan kepada Paulus. Dalam ayat 15 dan 17, Paulus mengingatkan kepada mereka tentang bagaimana mereka begitu bermurah hati dan membantu Paulus pada awal pelayanan. Tetapi dalam ayat 17, Paulus dengan tegas mengatakan, "Aku tidak ingin menerima pemberian saja, tapi aku ingin melihat keuntungan dimasukkan ke dalam akun kamu." Apa yang Paulus juga nyatakan di sini? Maka Paulus meminta jemaat di Filipi supaya melihat bantuan yang mereka berikan itu akan mendatangkan lebih keuntungan dari segi keuangan. Sebenarnya Paulus melihat bahwa bantuan-bantuan yang mereka berikan adalah merupakan pelaburan kepada kematangan rohani dalam kehidupan mereka. Perbuatan yang baik itu perlu diteruskan supaya ada keuntungan dari segi kematangan rohani dalam kehidupan mereka. Tapi Paulus dengan jelas meminta supaya pemberian maupun bantuan yang mereka berikan bukan saja kepada Paulus, tapi juga kepada orang lain yang memerlukan di sekeliling mereka. Saudara-saudari dalam Kristus, memberi pertolongan merupakan salah satu daripada kematangan rohani. Pada saat ini, dalam keadaan wabah COVID-19 yang melanda, banyak perkara yang terjejas, ketidakpastian, masa depan, ketakutan, dan berbagai hal-hal yang negatif yang muncul. Orang di sekeliling kita banyak memerlukan pertolongan. Ketahuilah, pada saat kita menolong seseorang itu merupakan penghiburan bagi mereka. Sebuah kekuatan kepada mereka, dan paling penting kita menonjolkan Injil kepada mereka yang memerlukan. Pertolongan bukan hanya terhad kepada pertolongan fisikal ataupun keuangan sahaja. Pada saat kita mendengar keluhan dan memberikan dorongan kepada orang yang memerlukan, itu juga sebuah pertolongan. Pada saat kita membantu seseorang dari segi tenaga, ide atau cerita bagaimana Tuhan menolong kita pada saat-saat sukar dalam kehidupan kita, maupun dalam bentuk apa sekalipun yang mampu mengurangkan rasa risau atau kekhawatiran dalam diri seseorang, Anda sedang menyatakan pertolongan dan sukacita kepada orang lain. Bahkan pada saat kita meluangkan banyak masa bersama dengan keluarga, inilah masa kita saling membantu, memberikan pertolongan kepada ahli keluarga kita. Anak muda, tolonglah ibu bapak dalam melakukan hal-hal di rumah, karena ini memberikan penghiburan kepada mereka. Nah, ini juga menerapkan nilai-nilai yang baik yang boleh membawa kematangan dalam diri Anda. Perkara yang ketiga, dalam ayat 19, Paulus menyatakan bahwa Allah itu baik dan akan memenuhi segala keperluan kita melalui Kristus Yesus. Ini merupakan peringatan dan dorongan kepada jemaat di Filipi supaya mereka tidak tawar hati atau hilang iman mereka saat mereka menghadapi kesukaran dalam kehidupan mereka. Paulus menegaskan tentang segala keperluan.
Ini bermaksud Tuhan mempunyai segala kekayaan dan kemuliaan, akan memenuhi segala keperluan anak-anaknya dan tahu apakah yang terbaik untuk anak-anaknya. Sebab itu dalam ayat 20, Paulus mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Paulus mengenal Tuhan sebagai Bapa yang begitu mengasihi anak-anaknya. Dan tidak satu hal pun yang tidak diperhatikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada hari lalu, Tuhan memerhatikan ke segala keperluan kita dan Dia tahu apa yang kita perlukan. Oleh itu jangan tawar hati dan putus asa, tapi teruslah percaya akan pimpinan daripada Tuhan. Saudara-saudari dalam Kristus, pada saat kita melihat wabak yang melanda pada saat ini di seluruh dunia, banyak perkara yang sebenarnya tidak pasti berlaku di sekeliling kita. Banyak norma-norma baru ataupun new normal yang perlu kita lakukan. Dan mungkin ramai di antara kita yang melalui keadaan ini dalam keadaan yang tidak bersedia. Tapi apapun yang kita lalui, ingatlah sentiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan ini akan membawa kita kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi keadaan ini juga, ingatlah bahwa bukan kita sahaja yang menghadapi hal ini. Orang di sekeliling, kita juga menghadapi hal yang sama. Di mana kita tahu, apabila kita tahu seseorang memerlukan pertolongan, kita berkesempatan untuk membantu, berikanlah pertolongan. Karena ini merupakan pelaburan kematangan rohani dalam kehidupan kita. Jika kita tidak mampu menolong dari segi fisikal, ingatlah mereka dalam doa. Ambil waktu untuk berdoa bagi mereka. Dan mendorong, dan saya mendorong kita semua untuk saling mendoakan satu sama lain. Supaya kita tetap terus dikuatkan. Ingatlah pertolongan dari segi apa sekalipun. Itu adalah satu penghiburan dan kekuatan bagi seseorang itu. Dan itu merupakan pelaburan kematangan rohani kita. Ayo sekali ingatlah bahwa Allah memahami segala keperluan kita dan akan memenuhi segala keperluan kita menurut sesuai dengan rencananya. Tuhan kita selalu ada untuk kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam apa keadaan sekalipun. Apapun keadaan kita, muliakanlah Tuhan dan mengucap syukur dalam segala perkara. Karena ini dapat menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan kita karena Kristus Yesus telah memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Marilah kita menyerahkan diri kita kepadanya dan menyatakan rasa syukur kita kepadanya. Berikanlah hidup kita sekali lagi supaya kita tidak berputus asa dalam menghadapi berbagai cabaran maupun menghadapi perkara-perkara yang tidak pasti di hadapan kita. Mintalah supaya Tuhan memberikan kita kemampuan dan sukacita dalam kehidupan kita. Dan biarlah apapun perancangan kita di masa akan datang, biarlah Tuhan terus memimpin kita dan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dan terus juga berdoa untuk seisi keluargamu, anak-anak, dan juga siapapun dalam rumah Anda. Berdoalah supaya Tuhan terus memimpin dan memberikan kekuatan. Apapun rencanamu, ingatlah Tuhan mendengar dan Tuhan memerhatikan dalam kehidupan kita. Mari kita serahkan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan ini, yang kita telah pelajari 3 perkara bahwa kita harus berharap kepada Tuhan dan kita harus terus jangan berhenti mengalukan kebaikan dan teruslah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, mengetahui segala sesuatu keperluan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih pada pagi hari ini karena Engkau begitu baik dan Engkau begitu setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Bapa, kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Engkau pakai kami Tuhan dan biarlah Engkau terus memberikan kami kekuatan dan perlindungan dalam segala perkara yang kami lakukan. Benar Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kemampuan dan kekuatan. Oleh itu Bapa, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Oleh itu Bapa, biarlah Engkau terus memberikan kami kekuatan untuk menjalani keadaan-keadaan yang mungkin tidak pasti di hadapan kami, tapi Engkau mengawali segala sesuatu. Pimpini setiap kami Tuhan, bawa kami Tuhan ke dalam rencana-Mu, dan biarlah kami terus mendekatkan diri kami kepada Engkau lewat apapun keadaan sekalipun. Bila kami terus merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan berbicara kepada setiap kami Tuhan, biarlah Engkau terus memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau baik, Engkau setia. Pimpini kami Tuhan dalam apapun yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan Tuhan. Dan biarlah kami belajar untuk tetap mencukupkan diri dalam segala perkara dan bersyukur kepada Tuhan untuk segala perkara telah Engkau lakukan dalam hidup kami.
Berikan kami peluang untuk membantu orang di sekeliling kami, dan juga kami melihat Engkau akan memberkati kami dan membawa kami kepada satu berkat yang tidak pernah kami pikirkan di dalam Engkau. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memimpin kami. Terima kasih Yesus, karena Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, apapun yang Anda lakukan pada hari-hari yang akan mendatang, biarlah Tuhan terus memimpin. Dan bersyukurlah senantiasa untuk apa yang Tuhan telah berikan dan Tuhan telah lakukan dalam hidup Anda. Dan apabila kita berkesempatan untuk menolong seseorang, berikanlah pertolongan. Dan percayalah bahwa Tuhan memerhatikan segala keperluan kita, dan Dia tidak pernah berhenti, Dia tidak pernah terlelap ataupun terlepas pandang untuk perkara-perkara dalam kehidupan kita. Ambillah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi dorongan kepada kita semua, dan saya doakan supaya Anda semua punya waktu yang baik beribadah bersama pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Anda semua. Saya percaya bahwa kita sudah diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. I believe that we are blessed by the word of God this morning. Marilah kita merenungkan firman Tuhan ini Let us meditate His word dan aplikasikan itu di dalam hidup kita sehari-hari. and apply it in our daily lives. Sedikit pengumuman untuk kita bagi minggu depan. A little announcement for next week. Minggu depan merupakan minggu perjamuan kudus. Next week is a Holy Communion. Marilah kita mempersiapkan wine, Let us prepare wine, jus anggur, grape juice, Ribena, Ribena, atau air, or even water, dan juga roti and also bread untuk perjamuan kudus ini. for our Holy Communion. Tapi lebih daripada itu, But more than that, mari kita mempersiapkan hati kita, let us prepare our hearts, seluruh hati kita, all our hearts, untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus to ini. partake in this Holy Communion. Minggu depan juga merupakan minggu yang sangat istimewa bagi kita, Next week is also a very special week for us. di mana minggu depan adalah Minggu Pentakosta, Next week is a Pentecost Sunday, dan juga minggu di mana kita merayakan Pesta Keamatan. and also where we celebrate Harvest Festival. Perayaan untuk tahun ini tidaklah semeriah tahun-tahun yang lalu, This year's celebration will not be as joyful as the previous years, tapi kita bersyukur sebab Tuhanlah yang menyediakan dan memberkati kita. but He is the one that will bless us and prepares for us. Dialah yang akan memberkati pekerjaan tangan kita. He is the one that bless our works. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. We are thankful to Him. Dia Tuhan yang mengasihi kita He is the Lord that loves us dan memperhatikan kita. and also takes care of us. Sebelum kita melakukan kerja-kerja yang lain, And before we do other work, marilah kita menadahkan tangan kita let's lift up our hands. dan menerima pemberkatan ini. Receive this benediction. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus May Kristus, the grace of the Lord Jesus Christ, kasih Allah, love of God, dan persekutuan Roh Kudus the fellowship of the Holy Spirit berserta dengan kita be with us sekarang now dan sampai selama-lamanya. and forevermore. Semua anak-anak Tuhan berkata, And all His children say, Amin. Amen. Tuhan memberkati. Lord bless. Tuhan memberkati kita semua. May God bless us. Jumpa lagi minggu depan. See you next week.